Kisah pintu gerbang Majapahit. Di Rondole, Desa Muktiharjo, kira-kira 5 km sebelah utara Pati, terdapat sebuah pintu gerbang. Menurut kepercayaan penduduk setempat, pintu gerbang atau Gapuro Regol itu berasal dari Trowulan Majapahit yang jauhnya kira-kira 350 km dari kota Pati. Konon, ada kaitannya dengan riwayat Sunan Muria. Dan dalam riwayat ini, di kalangan masyarakat beredar dua versi. Seorang pemuda tampan, terampil, gesit, dan energi bernama Kebo Anabrang atau Kebo Nabrang dengan sopannya menghadap Kanjeng Sunan Muria di padepokannya. Sang pemuda mengaku bahwa dia adalah putranya, Kanjeng Sunan Muria. Sejak kecil memang dia tidak pernah melihat ayahnya. Dan setelah dewasa ini dia baru diberitahu oleh ibunya bahwa ayahnya adalah seorang sunan, yakni Sunan Muria. Akan tetapi, pengakuan sang pemuda itu ditolak keras oleh Sunan Muria. Beliau berkata bahwa beliau tidak merasa mempunyai anak yang bernama Kebo Nabrang. Namun meskipun Sunan Muria menolak pengakuan sang pemuda, Kebo Nabrang tetap berusaha meyakinkan Kanjeng Sunan dengan bukti-buktinya sendiri yang dibawanya dari ibu bahwa dia benar-benar adalah putranya Kanjeng Sunan Muria. Karena Kebo Nabrang terus-menerus mendesak, maka Sunan Muria akhirnya bersedia mengakui bahwa Kebo Nabrang adalah putranya, asal dia dapat memenuhi syarat. Syaratnya ialah Kebo Nabrang harus dapat memindahkan salah sebuah pintu gerbang yang ada di kerajaan Majapahit ke Gunung Muria dalam waktu 1 malam saja. Menurut yang empunya cerita, Kebo Nabrang sungguh dapat membawa salah satu sebuah pintu gerbang yang diambilnya sendiri dari Majapahit dibawa ke Gunung Muria. Tetapi sial bagi Kebo Nabrang, karena bersamaan dengan saat itu juga di Juwana sebelah timur Pati, ada juga seorang pemuda yang sedang menuju ke Majapahit dalam rangka mengikuti sayembara memindahkan pintu gerbang Majapahit. Sayembara tersebut adalah untuk memperebutkan seorang putri cantik bernama Roro Pujiwati, putrinya Kiai Ageng Ngerang atau Sunan Ngerang. Karena banyak pemuda yang menginginkan Roro Pujiwati, maka banyaklah yang melamarnya, ingin mempersunting putri jelita tersebut. Maka cara satu-satunya untuk menolak dan sekaligus menyeleksi mereka adalah dengan mengajukan persyaratan berat, yaitu barang siapa yang sanggup memindahkan pintu gerbang Majapahit di Majapahit ke Juwana, maka dialah yang akan diterima menjadi suami Roro Pujiwati. Raden Ronggo, putra Adipati Ronggojoyo dari Kadipaten Pasatenan Pati, ikut dengan niat berkobar mengikuti sayembara itu. Setelah menjadi Adipati menggantikan ayahandanya, Raden Ronggo bergelar Adipati Raden Ronggojoyo Ananta Kusumo. Setelah sampai di Majapahit, Raden Ronggo kecewa karena dia mengetahui bahwa telah ada seorang pemuda dari Muria yang membawa lari sebuah pintu gerbang. Dengan hati berdebar, dia kembali mengejar pemuda yang telah mendahuluinya, yakni Kebo Nabrang. Sesampainya di suatu tempat, Raden Ronggo menjumpai Kebo Nabrang sedang bingung mencari perlengkapan pintu gerbang yang jatuh. Perlengkapan yang jatuh itu ialah ganjel lawang atau ganjel pintu. Dari pintu gerbang yang dibawanya, desa tempat jatuhnya ganjal pintu itu dinamakan Desa Jelawang hingga sekarang. Mulai dari desa yang hingga sekarang bernama Jelawang, terjadilah saling kejar-mengejar dan bergulatan seru memperebutkan pintu gerbang antara kedua orang pemuda, yakni antara Kebo Nabrang dengan Raden Ronggo. Kebo Nabrang yang telah berhasil membawa pintu gerbang itu dihentikan oleh Raden Ronggo.
dan terjadilah perkelahian saling adu kekuatan, saling menghantam dan adu kesaktian. Konon pertengkaran antara kedua pemuda itu diketahui oleh Sunan Muria. Beliau pun menuju ke tempat dua pemuda yang bertengkar. Karena tempat tersebut amat ceto welo-welo atau tampak jelas bagi beliau, tempat tersebut hingga sekarang dinamakan Desa Towelo atau dari kata ceto welo-welo. Setelah dilerai oleh Sunan Muria, kemudian diperintahkan oleh beliau, barang siapa yang dapat mengangkat pintu gerbang itu, maka bolehlah dibawa. Ternyata Raden Ronggo tidak kuat mengangkatnya. Oleh Sunan Muria, Raden Ronggo hanya diberi sebuah palangnya yang kemudian dibawa ke Juwana dan diserahkan kepada Kiai Ageng Ngerang. Tetapi Kiai Ageng Ngerang tidak mau menerima hasil sayembara tersebut, karena yang diminta bukanlah palang pintu, tetapi pintu gerbangnya utuh. Karena jengkel dan marahnya, palang kayu itu diayunkan kepada Roro Pujiwati. Namun suatu keajaiban terjadi saat itu. Palang kayu tidak mengenai Roro Pujiwati, tetapi terdengar suara gelap. Dan ketika itu pula malam menjadi gelap gulita. Pada malam tanggal 15 Syaban atau Ruah, dan lenyap pula lah Roro Pujiwati tanpa bekas, entah kemana. Tempat itu kemudian dinamakan Sigelap, persis di kilometer 1 sebelah barat kota Juwana, dan jembatannya dinamakan pula Jembatan Sigelap atau Sigelap. Hingga saat ini setiap tanggal 15 Syaban, banyak sekali muda-mudi yang beramai-ramai memeriahkan malam purnama dengan tujuan minta berkah kepada ruh halus yang bau rekso atau menjaga jembatan Sigelap. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, konon yang menjaga jembatan Sigelap itu adalah ruh Roro Pujiwati. Sementara itu, Kebo Nabrang dipersilahkan membawa pintu gerbang Majapahit ke Gunung Muria, tetapi baru saja diangkat, terdengar kokok ayam bersahutan, pertanda hari telah pagi. Padahal syarat diakuinya menjadi putra Sunan Muria ialah dapat memindahkan pintu gerbang dalam waktu 1 malam. Maka Kebo Nabrang akhirnya gagal total memenuhi persyaratan yang diminta oleh Sunan Muria. Dan oleh Kanjeng Sunan Muria, Kebo Nabrang diperintahkan menjaga pintu gerbang Majapahit itu hingga meninggalnya. Baiklah teman-teman semuanya, para pendengar Jarutan MC, cerita tadi adalah cerita versi pertama. Berbeda dengan versi kedua. Sebenarnya pada versi pertama Raden Bambang Kebo Anabrang adalah putra Sunan Muria, tetapi pada versi kedua Kebo Anabrang sebagai muridnya Sunan Muria. Sebaliknya dalam versi kedua, Raden Ronggo sebagai putra Sunan Muria dari ibu yang bernama Roro Yono. Raden Ronggo memukul Roro Pujiwati dengan patok, yakni potongan kayu. Menurut cerita rakyat, kisah itu adalah kinayah karena konon yang terjadi adalah Roro Pujiwati diperkosa oleh Raden Ronggo hingga menemui ajalnya. Semua itu hanya Tuhanlah yang Maha mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Baik teman-teman semuanya, para pendengar Jonathan MC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.